Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Afifah, NIM T2019-1094. Di sini kita akan kembali membahas buku tentang bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah karya Dr. Mulyadi SAG MPD. Di sini kita akan membahas bab ke-12, yakni tentang diagnosis kesulitan belajar. Nah, pada bab 12 ini terdapat 3 subbab pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian diagnosis dan kesulitan belajar. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Dan yang ketiga, yakni tentang diagnosis kesulitan belajar. Subbab yang pertama yakni pengertian diagnosis dan kesulitan belajar. Menurut Samuel T. Glading, diagnosis adalah keputusan atau penentuan dari hasil pengolahan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, sedangkan pengertian dari kesulitan belajar itu sendiri adalah kesulitan. Kesulitan yakni hambatan-hambatan yang terjadi atau rintangan-rintangan yang terjadi dalam mencapai suatu tujuan. Nah, maksud dari kesulitan belajar yakni hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembelajaran sehingga menghambat seseorang untuk menuju tujuan atau mendapatkan hasil dari proses pembelajaran. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik dari peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik yang cepat dalam belajar. Maksudnya di sini adalah ada beberapa peserta didik yang dalam proses pembelajarannya itu tidak membutuhkan waktu yang lama dalam memahami suatu hal atau memahami suatu permasalahan ataupun memahami ilmu pengetahuan materi yang sedang dibahas pada saat itu. Ia dengan mudah atau dengan cepat dapat memahami ilmu ataupun materi yang disampaikan oleh seorang guru. Nah, biasanya anak dengan ciri-ciri seperti ini memiliki IQ Intelligence Guidance, di mana IQ-nya itu di atas 130. Nah, anak dengan keterampilan ataupun dengan cepatnya dia menerap pembelajaran, maka ia tergolong ke dalam peserta didik yang cerdas atau genius. Yang kedua, setelah ada peserta didik yang cepat dalam belajar, maka ada pula peserta didik yang lambat dalam proses pembelajaran. Nah, peserta didik yang lambat dalam proses pembelajaran ini maksudnya siswa tersebut itu membutuhkan waktu yang lama untuk memahami atau dapat menerima ilmu atau materi yang disampaikan oleh seorang guru. Dan seseorang ini juga membutuhkan waktu yang lama dalam memahami suatu persoalan atau masalah. Nah, biasanya siswa-siswa atau peserta didik yang seperti ini, mereka itu memiliki intelligent quotient atau tingkat kecerdasan di bawah rata-rata atau di bawah normal, sehingga menyebabkan siswa tersebut sedikit lambat daripada yang lain atau mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk memahami materi ataupun ilmu ataupun permasalahan di sekitarnya. Dan selanjutnya ada pula peserta didik yang kreatif. Kreatif di sini maksudnya adalah dia itu memiliki keterampilan-keterampilan lebih, entah itu di seni, di olahraga, dan lain-lain. Dan biasanya anak didik yang kreatif ini memiliki IQ di atas rata-rata dan juga IQ yang normal atau sedang, sehingga dia dengan mudah menyelesaikan suatu permasalahan dengan berbagai variasi, kemudian menghasilkan karya-karya baru, dan juga dia memiliki keterampilan-keterampilan yang berbeda dengan siswa-siswa yang lainnya. Selanjutnya yakni peserta didik yang drop out atau putus belajar. Nah, peserta didik yang putus belajar ini memiliki banyak faktor mengapa ia itu putus sekolah atau peserta didik ini tidak berhasil dalam proses belajarnya. Dia berhenti di tengah jalan. Nah, banyak sekali faktor yang menyebabkan mengapa peserta didik itu bisa putus sekolah atau bisa menyebabkan suatu drop out. Nah, bisa dari faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Jika dilihat dari faktor internalnya, mungkin dari diri peserta didik itu sendiri. Misalnya kurangnya motivasi, kemudian kurangnya minat dalam dirinya,
kemudian juga bisa dari permasalahan keluarganya yang mengharuskan dirinya untuk berhenti sekolah. Kemudian bisa juga karena seseorang itu salah dalam memilih jurusan sehingga ia merasa tidak nyaman dan tidak cocok dengan jurusan tersebut. Dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian faktor eksternalnya itu bisa jadi cara mengajar gurunya yang tidak sesuai dengan dirinya, kemudian cara berperilaku guru yang mungkin membuat seseorang tersebut merasa kurang nyaman. Selain itu juga bisa dari kurikulum yang diajarkan mungkin tidak sesuai dengan gaya belajar yang dia lakukan atau yang biasa dia kerjakan. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar? Nah, kesulitan belajar yang dialami setiap individu itu pasti memiliki faktor atau penyebab mengapa dia mengalami suatu kesulitan. Nah, faktornya ini bermacam-macam. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan kesulitan belajar dalam diri siswa itu yang pertama misalnya kurangnya motivasi dalam dirinya sehingga dia itu terkesan malas-malasan dan tidak bersungguh-sungguh dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu kurangnya kemampuan dasar dalam dirinya sehingga ia kesulitan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga bisa jadi seseorang itu terlalu berlebih dalam pergaulannya sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sehingga mengharuskan siswa tersebut untuk putus sekolah. Misalnya seks bebas, dia bergaul secara berlebihan dan tidak memperhatikan ataupun tidak melihat dampak yang ditimbulkan dari proses bergaulnya tersebut, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan dia berhenti sekolah. Kemudian selain itu juga dari dalam dirinya mungkin tidak bisa memposisikan diri atau tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di sekolah. Entah itu dari kondisi dan sosialisasi dari temannya yang membuat dia merasa tidak nyaman dan tidak enjoy sehingga masalah tersebut terbawa dalam proses pembelajaran sehingga dia tidak fokus dalam proses pembelajaran dan yang dia pikirkan hanya permasalahan tersebut, yaitu permasalahan dengan temannya mungkin, kemudian ya hal-hal yang membuat dia itu tidak fokus dan akhirnya pembelajaran itu tidak maksimal. Kemudian selain kondisi sosial dengan temannya mungkin juga dari cara mengajar gurunya. Mungkin cara mengajar gurunya itu tidak sesuai dengan dirinya. Mungkin seseorang tersebut merasa terlalu tertekan sehingga siswa tersebut tidak dapat mendapati ilmu dengan sebaik mungkin karena rasa tertekan tersebut sehingga ilmu yang disampaikan itu mantul gitu. Kemudian mungkin kurangnya pengayoman dari seorang guru sehingga anak tersebut acuh tak acuh dan tidak peduli dengan pendidikan tersebut. Kemudian selain dari itu ada pula dari kurangnya kesadaran diri mereka. Mengapa sih mereka itu harus belajar? Apa sih tujuannya dia itu ada di sekolah? Karena jika tanpa tujuan, maka seseorang itu tidak akan kurang bersemangat dalam proses pembelajaran sehingga akan mudah mengalami kesulitan dalam proses pembelajarannya. Faktor eksternal yang menyebabkan kesulitan belajar yang pertama yaitu dari faktor keluarga. Tentunya keluarga merupakan sesuatu yang sangat dekat dengan siswa dan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan siswa. Nah, faktor keluarga ini misalnya mungkin dari sisi ekonomi. Sisi ekonominya itu tidak mencukupi untuk seseorang melanjutkan sekolah. Atau mungkin dari ekonomi juga merasa kekurangan sehingga siswa saat belajar itu memikirkan perekonomian dari orang tuanya dan tidak fokus dalam proses pembelajaran. Itu juga bisa jadi menjadi faktor penyebab kesulitan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, cara mendidik orang tua kepada anak. Mungkin orang tua itu terlalu memaksakan kehendaknya, misalnya anaknya itu memiliki bakat di bidang seni, tetapi
orang tua itu memfokuskan atau mengharuskan anak untuk menjadi seperti mereka, misalnya seperti menjadi guru di bidang pendidikan. Sedangkan pada bidang tersebut, anak tersebut itu tidak memiliki potensi apapun, sehingga anak tersebut merasa tertekan dan tidak enjoy dalam menjalani proses pembelajaran, sehingga hasil yang diperoleh pun tidak akan maksimal. Selain itu, suasana atau kasih sayang dari keluarga saat seorang anak itu mendapatkan suatu kasih sayang dari seorang orang tua, maka akan menimbulkan energi positif dari dalam individu yang membawa dia menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa, kemudian bersemangat dan menjadi pribadi yang bahagia, sehingga dalam proses belajar dia mampu menghadapi segala masalah-masalah yang akan dia lewati dan juga mendapat dukungan dari orang tua, karena orang tua itu merupakan fondasi utama atau penguat mereka dalam menghadapi hal-hal yang terjadi di depan mereka. Yaitu suasana rumah tangga, di mana misalnya ada keluarga yang broken home, nah itu sangat berdampak kepada anak didiknya, di mana orang tua yang broken home tersebut akan membuat tekanan atau membuat anak itu merasa kepikiran, sehingga anak tersebut itu tidak fokus dalam proses pembelajarannya dan tidak ada motivasi atau penguat dari keluarga, sehingga membuat anak tersebut merasa patah semangat kemudian menyerah. Selanjutnya yaitu kemampuan ekonomi keluarga. Nah, kemampuan ekonomi keluarga ini juga berpengaruh dalam proses pembelajaran, di mana misalnya seorang keluarga itu kurang mencukupi atau misalnya tidak bisa melanjutkan sekolah anaknya, maka tentunya anak tersebut tidak akan bisa mengikuti pembelajaran sehingga ia harus putus sekolah. Kemudian jika perekonomian dari orang tua itu kurang, maka akan membuat siswa tersebut itu merasa kepikiran dan kurangnya fasilitas yang akan dia miliki atau akan dia dapati selama dia melakukan suatu proses pembelajaran. Dan juga perekonomian yang terlalu berlebih itu juga akan membuat suatu permasalahan dalam proses pembelajaran. Mengapa? Karena bisa jadi perekonomian terlalu berlebih itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh anak, malah membuat anak tersebut bersenang-senang sehingga dia tidak fokus kepada tujuan awal dia itu ke sekolah untuk apa. Yaitu faktor sekolah. Faktor di sekolah ini banyak sekali ya penyebabnya. Misalnya mungkin dari gurunya yang kurang profesional atau kurang berkualitas, sehingga menyebabkan proses pembelajaran itu monoton dan membuat siswa itu merasa bosan, sehingga tidak ada motivasi dalam dirinya untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu hubungan antara guru dan siswa. Bisa jadi ada hubungan guru dan siswa yang terlalu berlebihan sehingga membuat suatu permasalahan yang akan menghambat proses pembelajaran. Selain dari guru, juga bisa dari kurikulumnya yang diterapkan itu mungkin tidak sesuai dengan gaya belajar siswa. Selain itu juga mungkin suasana di kelasnya bersih atau kotor, karena itu juga berpengaruh. Karena semisal tempatnya itu kotor, maka siswa akan merasa risih dan kurang nyaman dalam proses pembelajaran, sehingga membuat siswa itu tidak fokus kepada pembelajaran. Kemudian fasilitas juga pembelajaran akan maksimal jika dibarengi dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Selain itu juga kemampuan dari seorang guru untuk memberikan rasa nyaman kepada siswa, sehingga siswa itu terdorong atau tergerak untuk melakukan atau menjalani pendidikan dengan sebaik mungkin. Yaitu faktor lingkungan sosial. Nah, faktor lingkungan sosial ini juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan akan menjadi sebuah kesulitan. Misalnya faktor sosial itu adat istiadat di lingkungan masyarakatnya, kemudian perkembangan iptek misalnya seperti game online. Peserta didik yang kecanduan game online, maka tidak hanya saat di rumah, namun saat pembelajaran pun kadang ia rela meluangkan waktunya untuk bermain game online. Jadi faktor lingkungan sosial itu juga sangat berpengaruh
terhadap proses pembelajaran siswa. Selanjutnya yaitu diagnosis kesulitan belajar. Nah, diagnosis kesulitan belajar ini terdapat beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu kenali permasalahan atau penyebab permasalahan kesulitan belajar pada peserta didik. Nah, untuk mengenal atau mengetahui permasalahan apa yang terjadi pada peserta didik itu dapat melihat dari prestasi yang dihasilkan dari peserta didik tersebut dibandingkan dengan prestasi yang sebelumnya. Misalnya prestasi sebelumnya itu sedang dan prestasi sekarang itu sudah baik, maka itu terjadi peningkatan. Namun jika yang prestasi yang kemarin itu baik, kemudian yang sekarang kurang baik, nah kira-kira apa sih yang menyebabkan peserta didik tersebut itu menurun prestasinya? Nah, dari sana kita bisa membaca masalah apa sih yang sedang dia alami. Selanjutnya yaitu memahami sifat dan jenis kesulitannya. Ini bisa kita lihat dari nilai yang dia hasilkan. Misalnya, dia itu rendah di mata pelajaran apa, maka jenisnya apa? Entah itu penghafalan atau hitung menghitung. Nah, dari sana kita bisa melihat kira-kira permasalahannya itu ada di jenis yang mana, yaitu menetapkan latar belakang dari kesulitan belajar itu. Nah, menetapkan latar belakang dari kesulitan belajar ini bertujuan untuk mengetahui apa sih penyebab dari permasalahan yang sedang dia alami, yaitu menetapkan usaha-usaha bantuan. Nah, setelah kita mengetahui kira-kira masalah apa yang sedang dihadapi oleh peserta didik, kemudian jenisnya apa, kemudian penyebabnya apa, maka kita bisa menetapkan kira-kira solusi yang baik itu untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar itu apa agar ia bisa menghadapi permasalahannya, yaitu pelaksanaan bantuan. Setelah kita menentukan bantuan-bantuan apa atau solusi-solusi apa yang akan dilakukan, maka kita melaksanakan bantuan tersebut kepada siswa. Terakhir yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut di sini yaitu untuk melihat hasil dari bantuan tersebut. Akankah bantuan tersebut itu berhasil kepada peserta didik atau tidak? Jadi kita menindaklanjuti usaha-usaha yang telah kita berikan dan kita usahakan kepada peserta didik. Pembahasan mengenai bab 12 tentang diagnosis kesulitan belajar pada siswa. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, entah itu disengaja ataupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.